Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK Al-Jambi, Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini 1 Sya'ban 1447 Hijriah, Rumah MDK Al-Jambi kehadiran sosok yang fenomenal di bumi Indonesia, NKRI, Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau datang ke rumah ingin berdiskusi dan apa temanya akan dibahas. Silakan. Untuk ngajak debat, Pak. Untuk ngajak debat. Kita nggak suka debat ini, kita ingin sama-sama mencerahkan bangsa ini, ya, apa yang diresahkan oleh beliau tentunya di ekonomi syariah. Ya, jadi baraya semua, kita tuh sudah berbincang 2 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu ada diskusi yang hangat dan cukup panas sebenarnya. Tetapi di luar itu sebenarnya kita silaturahimnya baik ya Pak ya. Jadi kita masih WA-an. Kalau Bapak ada acara-acara tuh pasti nge-WA saya iklan stikernya gitu. Tapi sekarang tentu saja saya datang ke sini itu dengan membawa sebuah tema, keresahan, kemarahan saya Pak. Dan iya, dan semoga ini bisa diskusi ini bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Karena ini akan diunggah ya insya Allah. Nah, yang ingin saya paparkan itu Pak, yang pertama itu adalah keresahan saya. Apakah bank syariah di Indonesia itu akan bertahan tanpa insentif dari pemerintah, tanpa pemberian privilege, tanpa menganak-emaskan? Misalkan seandainya bank syariah itu tidak didukung oleh fatwa sampai sekian ratus dari MUI, misalkan seandainya bank syariah itu tidak mendapatkan sukuk jaminan dari pemerintah, tidak ada misalkan pembebasan dari pajak berganda dan sebagainya, apakah bank syariah itu akan bertahan di Indonesia dan akan maju di Indonesia? Baik, insyaallah apa yang diresahkan ini betul-betul satu fenomena yang dilihat oleh Guru Gembul ya. Tapi yakinkan ketika sudah ada nama syariah, yakinkan nanti Allah yang akan membantu. Dan justru saat ini ketika ada privilege seperti itu, justru banyak masyarakat meragukan tentang syariahnya itu. Iya, gitu loh. Termasuk saya. Nah, justru ketika itu hilang, dia akan muncul dengan sendirinya. Seperti saat ini yang ada di undang-undang. Contoh aja dengan akad mudharabah. Akad investasi ini adalah karakter konsep yang ditujukan kelebihan yang ada di syariah. Dibandingkan dengan perbankan ribawi. Mudharabah itu di dalam undang-undang pasal 19, arti mudharabah itu dipecah 2. Untuk bank ketika menyalurkan, menginvestasikan kepada masyarakat, bank siap rugi 100%. Tapi ini tidak sampai ke masyarakat. Nah, gitu loh. Ya. Nah, sementara masyarakat yang investasi kepada bank itu nggak ada siap ruginya. Disitulah mulai orang-orang yang tahu dengan syar'i, ini bank syariah ini beneran apa enggak? Nah, saya menilainya begini Pak. Jadi justru istilah-istilah syariah itu justru menjadi bahan jualan. Bahan jualan dalam artian kadang-kadang prakteknya sama sekali tidak sesuai dengan syariah, tetapi ketika dia diberi nama syariah, maka dia kemudian tiba-tiba mendapatkan pengakuan gitu. Nah, hal sederhananya begini, bagi saya syariah itu sempurna. Islam itu sempurna. Dan karena itu, maka setiap ekonomi syariah itu pasti dengan atau tanpa insentif dari pemerintah, itu pasti akan berjalan dengan sangat baik. Nah, tapi pada faktanya saya melihat, mengecek beberapa contoh-contoh dari negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah, itu tidak sesuai dengan ekonomi syariah, dan karena itu, maka ekonomi syariah itu ditopang dengan insentif yang berlebihan dari negara, dan pada akhirnya malah menjadi beban. Seperti? Contohnya begini Pak, Saudi Arabia itu adalah salah satu negara yang mengklaim menjalankan ekonomi syariah. Betul ya? Ya. Bagi saya itu jauh sekali dari syariah Islam. Dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dalam Islam, merusak lingkungan itu tidak boleh. Nah, tapi 80%, ya betul, itu ayat Al-Quran. Itu 80% ekonomi Saudi Arabia
dikembangkan dari menggali minyak bumi dan gas alam yang secara sains sudah diketahui bersama itu merusak lingkungan, tapi mereka pakai. Nah, itu ekonomi syariah dimulainya dari situ. Iya. Sedangkan dalam pikiran saya begini, seandainya Saudi Arabia itu menggunakan ekonomi syariah, kemudian sadar bahwa mereka menggunakan bahan bakar fosil, maka mereka akan mengatakan, kita menggunakan ekonomi fosil itu hanya sementara karena sebenarnya ini haram. Nanti setelah kita mengupayakan teknologi ramah lingkungan, maka kita akan mewajibkan itu. Kalau seandainya Saudi Arabia melakukan hal seperti itu, maka mereka akan menjadi negara pemasok sumber energi terbarukan nomor 1 di dunia. Karena sejak awal sudah ada syariahnya bahwa apapun yang merusak lingkungan terlarang. Nanti kamu akan mendapatkan bencana sampai kamu kembali ke jalan yang benar, begitu kan? Iya. Nah, maka kenapa Saudi Arabia mengklaim bahwa mereka itu menjalankan ekonomi syariah sedangkan 80% ekonomi mereka itu tergantung pada bahan bakar fosil? Kenapa harus Jepang duluan? Kenapa harus Cina duluan? Kenapa Amerika Serikat duluan yang sekarang sedang mengembangkan energi alternatif? Padahal tuntutan ekonomi syariah adalah kalau bahan bakar fosil itu merusak, maka itu hanya bisa kita gunakan dalam situasi darurat sebelum teknologi terbarunya tercipta. Tapi kenapa negara-negara Islam tidak mengarah pada ekonomi syariah itu? Iya. Jadi di Saudi Arabia kan tidak ada disebut dengan perbankan syariah. Yang tadi Antum bilang kan ekonomi syariah. Dia ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu memang berbasiskan untuk tidak melanggar aturan-aturan syariat, yaitu hukum Islam. Betul. Iya kan? Iya. Nah, kita melihat ketika itu hukum Islam, contoh yang paling gampang. Paling gampang aja. Karena kita ini selalu membahas yang di depan, tidak sampai ke dalam. Anda tanya sama Antum, daging babi. Ketika dia punya KTP-nya Islam, dia akan bisa jawabnya benar. Nah, maksudnya? Daging babi. Daging babi. Ketika kita tanya, daging babi hukumnya apa? Tidak Semua boleh. akan jawab haram. Yep. Karena itu yang disampaikan ke umat. Tapi ketika ditanya, bolehkah orang Islam makan daging babi? Tidak boleh. Tuh, padahal Allah 4 ayat Quran loh. Menyampaikan bahwa daging babi itu boleh dimakan. Kapan? Darurat. Saat darurat. Kapan? Saat dipaksa. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Kapan? Saat kita tidak menginginkan. Nah, di situ Allah ampunkan. Betul. Artinya yang tidak boleh aja pada saat darurat dia tidak menginginkan itu boleh. Iya. Dan ini jarang dibahas. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika puasa. Puasa kita diminta dalam ayat Al-Quran tuh ujung dari puasa itu la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apakah kita lihat puasa itu udah berapa tahun? Puasa berapa kali? Sejak umur 7 tahun. 7 tahun. Berarti sampai sekarang 40 tahun. 35 kali kita sudah gitu kan? Iya. Udah 35 kali. Ada perubahan nggak? Perubahan dalam? Ayat Quran tadi menjadi hamba Allah yang bertakwa. Begitu banyak. Kita tiap tahun ini. Ramadan. Ramadan. Karena itu dalam rangka Allah ingin menjadikan hambanya itu kembali menjadi hamba orang yang bertakwa. Karena ini salah satu madrasah yang disiapkan oleh Allah. Karena kita ada 3 kondisi, Pak, yang disiapkan oleh, yaitu kekuatan tadi. Ini kan ketika orang tahu bagaimana nanti dari bangun tidur sampai itu kita merujuk kepada syariat Islam. Yang tadi ekonomi itu dari ujung awal sampai ujung akhir. Ini semua harus mengikuti prinsip syariat Islam. Ada perintah, ada larangan. Ya kan? Nah, kita akan tahu nih, puasa ini Allah jaga kita. Karena kita semua diberikan Allah 3 kekuatan. Yaitu fitrah, kebaikan. Kita semua sejelek apapun, dia orang baik. Ada kebaikan dalam dirinya. Yang kedua, kita dikasih akal. Bisa memilih. Tadi. Oh, itu salah, harus tinggalkan. Oh, itu benar, kita kerjakan. Itu akal. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah, 1, 2 ini bisa dipelajarin. Betul. Fitrah, kalau kita belajar, kita akan menjadi orang yang betul-betul punya pemikiran. Punya keahlian. Ketika dia belajar lagi, dia akan punya keadilan. Jadi puncak dari fitrah itu adalah adil. Sementara kalau akal, ketika kita belajar kita akan menjadi cerdas.
Banyak kita ngasih tahu, buru gembul cerdas. Tapi banyak nggak tahu apa itu cerdas. Ya kan? Iya. Orang berpikir cerdas itu dia IP-nya tinggi. 3, 4. Ya kan? Itu cerdas. Padahal tidak dalam kata ulama. Cerdas itu ketika dia mengingat kematian. Ya, tapi maaf Pak Ustadz, kita misalkan balik lagi ya. Kita nggak ada moderator soalnya. Tapi gini, maksud saya itu gini. Kita mulai dari hal yang mendasar, yaitu pertama, dalam pemikiran saya, bank syariah yang sekarang dijalankan itu tidak sesuai dengan syariah. Karena apa? Karena kalau dia sesuai dengan syariah, dia tidak membutuhkan insentif apapun karena dia sudah sempurna. Tapi karena sekarang masih membutuhkan, itu berarti ada kemungkinan bahwa dia sebenarnya hanya klaim syariah, tetapi dia tidak sesuai dengan syariah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ekonomi syariah itu saya kemudian ambil contohnya bahwa di Saudi mereka itu mengklaim bahwa ekonomi itu mereka itu adalah ekonomi syariah. Nah, saya buktikan bagaimana itu disebut ekonomi syariah sedangkan mereka 80% pemasukan mereka justru didapat dari merusak lingkungan dunia yang bolehlah itu darurat. Kalau darurat itu boleh. Tetapi darurat itu adalah sementara sampai kita berjihad habis-habisan sampai menghilangkan kedaruratan itu. Betul kan? Nah, makanya misalkan daging babi itu boleh kita makan dalam kondisi darurat, tapi kita harus berjihad agar kita tidak dalam keterpaksaan makan daging babi itu. Nah, sekarang negara-negara Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia yang dekat dengan kita itu habis-habisan menghindari energi fosil dan mereka habis-habisan untuk menciptakan energi terbarukan karena mereka tahu merusak lingkungan itu haram. Kenapa Saudi tidak seperti itu? Makanya saya kemudian berpikir bahwa jangan-jangan ekonomi syariah kita itu hanya semacam mimikri saja, bunglon saja, karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak dijalankan. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin tambahkan keresahan saya ini. Ekonomi syariah itu didasarkan pada apa? Kebutuhan masyarakat atas kemakmuran, kesolehan, keselamatan dirinya, agamanya, keluarganya, masyarakatnya. Begitu kan Pak? Saya menduganya seperti itu. Yang saya baca dari ekonomi syariah itu adalah seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bank syariah tidak akan bisa bertahan. Kan tadi saya premisnya itu dimulai dari tidak bisa bertahan karena ekonomi syariah itu tidak dimulai dari kebutuhan masyarakat, tapi dimulai dari ibadah. Nah, makanya tadi saya coba masukkan tadi akal. Akal itu kalau dipelajari jadi cerdas. Orang berpikir cerdas itu dengan ilmu. Dapat IPE 3, dapat 3, 4 cerdas. Padahal tidak. Yang namanya cerdas itu ketika dia selalu mengingat kematian. Nah, kalau dia mengingat kematian, dia akan belajar nih. Kalau saya mati, saya akan berhadapan dengan Allah. Apa yang saya bawa? Maka dia akan terus belajar menjadi muncul yang terakhir adalah keyakinan. Fitrah jadi keadilan, ketika akal itu jadi keyakinan. Nah, keyakinan, hatta dia sendirian, semua orang melanggar syariat, dia sendirian tidak. Ini kejadian di zaman Khalifah Ma'mun. Al-Ma'mun. Pada saat itu orang menganggap semua Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, Iya kan? Nah, semua yang ikut mengatakan Al-Quran kalamullah itu dipenggal kepalanya sama khalifah. Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara. Itu akal. Ketika dia punya keyakinan. Sehingga terdengar bahwa khalifah akan datang ke penjara, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan pertemukan hamba dengan pemimpin yang zolim. Di tengah jalan mati itu khalifah. Makanya ketika kita sudah punya keyakinan syariat itu hak, syariat itu benar, jangan ragu ketika kita menjalankan syariat. Tuh, yang ketiganya tadi di hawa nafsu. Ini kita nggak bisa belajar. Jadi Allah turunkan yang namanya Ramadan agar kita bisa belajar di situ mengekang hawa nafsu. Nah, yang kita pelajari saat ini puasa itu menahan selalu makan, minum, hubungan seks. Gitu kan? Padahal puasa itu tidak. Puasa itu menahan yang halal. Iya, betul. Nah, bagaimana mungkin orang puasa mau jadi takwa ketika dia puasa rekeningnya di bank konven? Bagaimana dia puasa buka aurat?
Bagaimana dia puasa tidak sholat? Nggak mungkin jadi takwa. Nah, ini pada bagian ini yang bank konvensional itu. Bank konvensional bagi saya sama saja dengan bank syariah. Wah, Yaitu karena yang tadi itu, karena yang syariah itu jangan-jangan tidak sesuai dengan syariah. Makanya tadi kita mulai. ya, Premisnya adalah kalau bank syariah maka dia pasti sempurna sesuai dengan fitrah manusia. Karena dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia sempurna, maka dia tidak butuh privilege dan penganak-emasan dari pemerintah, dia tidak membutuhkan jaminan apapun dengan atau tanpa bantuan dari manusia, dia pasti akan berjalan secara organik dan alamiah. Tetapi yang saya lihat ekonomi syariah tidak mungkin bisa bertahan tanpa insentif dan tanpa fatwa-fatwa dari ulama, misalkan tanpa ada penganak-emasan. Nah, ini saya mulai menduganya, ini analisis saya menduganya adalah karena bank syariah itu tidak hadir atau ekonomi syariah secara umum tidak hadir dari kebutuhan masyarakat, tapi dari doktrin. Jadi maksudnya gini Pak, ini untuk masyarakat awam ya, ini masyarakat awam yang muslim, yang non-muslim, yang peduli, yang tidak peduli pada syariah Islam. Ketika mereka bertransaksi di ekonomi syariah, itu pasti akan memberikan kepada mereka keberkahan, kebaikan, kemakmuran. nah, Itu pasti. Nah, kalau tidak seperti itu, jangan-jangan ekonominya bukan syariah. iya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, saya melihatnya begini. Ekonomi yang Bapak sebut sebagai ekonomi konvensional, misalkan, itu memulai dari kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat butuh, dunia modern itu butuh terkoneksi, manusia satu dengan manusia yang lain terkoneksi. Maka para pelaku ekonomi konvensional itu akan bikin media sosial sesuai dengan itu. Ketika masyarakat modern membutuhkan pengetahuan mereka tentang luar angkasa misalkan, mereka akan bikin pesawat luar angkasa. Nah, ekonomi berjalan itu dari kebutuhan masyarakat yang kemudian diajukan solusinya oleh para pelaku ekonomi konvensional. Nah, sedangkan ekonomi syariah tidak bermulai dari situ. Ekonomi syariah bermula dari mereka tidak bikin media sosial, tapi ketika ada media sosial, mereka langsung, oh ini halal atau haram. Oh ini boleh atau tidak boleh. Ketika ekonomi konvensional itu membangun sebuah jaringan besar, misalkan jaringan itu adalah jaringan persenjataan nuklir antar benua, misalkan begitu ya. Nah, itu jadi industri. Ekonomi syariah itu tidak bergerak di situ, tapi menghakimi hasilnya itu. Nah, karena tidak dimulai dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tapi dimulai dari doktrin ini boleh dan tidak boleh, maka itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat, maka ekonomi syariah yang diklaim sebagai syariah itu tidak akan bisa bertahan di dunia modern karena tidak sesuai dengan kebutuhan itu. Makanya saya mulai dari hal yang sederhana begini, Pak. Di dekat rumah saya mohon maaf ya, di dekat rumah saya itu ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu jenggotan, Pak. Dia itu rajin sholat. Dan dia bilang pada saya, sebenarnya saya tuh tahu tidak boleh berjualan di trotoar karena sesuai syariah. Iya. Saya tidak boleh menghalangi orang berlalu lalang. Tapi karena saya tidak memiliki penghasilan dan negara tidak memberikan saya pekerjaan, 19 juta itu tidak ada, maka Apa saya itu terpaksa 19 juta janji. Janji siapa dari tuh? RI nomor 2 ya. Oh, iya. Nah, maaf ya. Maka dia itu akhirnya apa? Ya, kondisinya darurat, saya harus menghidupi diri saya dan istri saya. Orang-orang di sini juga sudah mafhum, kita bikin kesepakatan bersama, saya boleh jualan di sini. Nah, di situ dia menghadapi dilema antara menjalankan syariah Islam untuk tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi dia juga harus menjalankan syariah untuk menafkahi diri dan keluarganya. Dilema itu semestinya orang-orang ekonomi syariah itu datang menyelesaikan masalah itu. Bukan kemudian menghakimi ini riba atau tidak. Di dekat rumah saya ada pedagang burung. Dia nangkepin burung dari sawah, dijualin kepada anak-anak kecil. Dia tuh bilang dia kasihan. Sekarang anak tanya sama antum, yang menghukumin dia riba atau tidak itu memang lembaga keuangan syariah kan tidak. Ya, Lembaga iya. keuangan syariah itu justru yang hadir saat ini nggak mikirin itu. Dia kerja yang sering menghukumin halal haram itu kan dari kalangan yang mengetahui agama. MUI. Ya gitu kan? Iya. Nah,
Sementara praktisi lembaga keuangan syariah, dia bekerja dalam rangka untuk dalam tukar menukar uang ini. Nah, kalau dia konvensional, perbankan konvensional, akad utamanya cuma hutang. Iya. Cuman hutang. Nah, hutang itu dilarang dalam syariat ketika ada syarat di Ada awal tambahan. Hmm. Dan itu ketika sampai dengan 2001 ini aman. Ketika sudah 2001 itu sudah ada fatwa. Iya. Fatwa dari DSN yang menyatakan bahwa ada ekonomi yang melanggar prinsip syariat Islam. Iya, betul. Nah, jadi ada lembaga keuangan syariah yang merubah sistem yang kalau dia akadnya hutang, akad tidak boleh ada syarat. Iya. Itu aja bedanya. Sementara ditambah lagi kekuatan dari perbankan syariah itu ada investasi. Dan ini bukan hutang. Iya. Bukan hutang. Betul. Karena di bank syariah ini salah satunya yang tidak sampai ke masyarakat. Iya. Ketika masyarakat butuh dana, butuh investasi, bank syariah itu bisa memberi investasi. Ketika dia proyeknya itu rugi, bank yang nanggung. Dan ini tidak sampai ke umat. Maka dianggap oleh antum sama aja. Padahal sangat berbeda. Nah, inilah mudah-mudahan antum punya banyak pengikutnya, bisa dengar, bisa sampein. Jadi di Undang-Undang 21 tahun 2008 ada di pasal 56 ada sanksi administratif untuk mereka yang pegawai, pemimpin cabang, direksi, komisaris, dewan pengawas syariah. Ketika ada masyarakat yang menginginkan transaksi itu sesuai syariah, dia tidak mau, itu bisa dilaporkan. Tepat di situ, Pak. Tepat di situ masalahnya. Iya. Jadi masalahnya yang saya singgung tadi itu, ekonomi syariah atau bank syariah jangan-jangan tidak bisa bertahan tanpa insentif, jangan-jangan karena tidak sesuai dengan syariah, pernyataan saya. Kemudian buktinya adalah karena ekonomi konvensional itu mulai hadir ketika masyarakat membutuhkan, sedangkan bank syariah tidak hadir di situ, ekonomi syariah tidak hadir di situ, tapi dia hadir untuk menghakimi, nih ini hutang, ini riba, ini tambahan, ini akadnya seperti ini dan sebagainya. Dia menghakimi transaksi yang dilakukan masyarakat, tapi mereka tidak hadir ketika rakyat itu sedang kesulitan, sedang membutuhkan itu. Salah besar tuh. Ana pada waktu jadi pegawai, justru ketika hutang tidak ada tambahan atas Rp1. Ya. Nggak ada. Dia cuma modal. Saya tanya, antum punya usaha? Iya. Ke masjid? Iya. Besok saya kasih. Saya pelaku. Nah, iya. Gitu loh. Ini kita hadir ketika dia betul membutuhkan. Kenapa harus ke masjid? Kita orang supaya dia dekat dengan Allah dapat keberkahan. Dia seorang muslim. Ya, kalau ekonomi syariah dia tidak melihat muslim atau Ini yang ini yang kita dulukan dulu saudara kita dulu yang di masjid. Jadi orang datang ke masjid itu apapun kesulitan dia selesai di masjid. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Jangan sampai orang yang ke masjid malah kesulitan. Ya, Selama ini orang datang ke masjid, tahu masjidnya tutup. Ini kan nggak benar. Ya, tapi ekonomi syariah itu kan sumuliah dan dia itu. Jadi orang berpikir syariat itu hanya untuk orang Islam, tidak betul. Jadi, untuk semua. Ekonomi syariah itu untuk semua manusia, bahkan untuk semua lingkungan, untuk hewan-hewan, semuanya, untuk tumbuhan. Iya, itu kita lakukan. Nah, kita lakukan. Jadi semua yang diinginkan oleh umat sebenarnya di sistem ekonomi syariah itu terlaksana. Cuman ini yang tidak sampai. Ya, iya itu. Kenapa mereka tidak hadir ketika ada pasar tumpah menghalangi jalan, trotoar? Kenapa mereka tidak hadir ketika rakyat sedang terjebak pinjol, judol? Itu kan kenapa bank syariah hanya berbicara tentang masalah ini riba, ini tidak. Masyarakat bank syariah tidak membahas itu. Bank syariah itu justru saat ini sebagian besar ngejar target. Nggak ada mereka bahas ini riba atau tidak gitu loh. Ya itu jangan-jangan nggak sesuai syariah pada bagian itu. Iya itu dia. Makanya itu bank syariah justru sebagian besar saat ini tidak dipercaya. Tidak dipercaya oleh umat gitu loh. Jadi pendeknya begini Pak, saya tuh bukan anti syariah, tetapi saya justru menganggap bahwa Islam itu dengan syariahnya itu sistem menyeluruh. Jadi ketika
Ketika yang mengklaim ekonomi syariah itu hanya berbicara hanya sebatas pada riba dan kemudian menghakimi transaksi orang lain dengan ini riba atau tidak, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dari mulai pinjol, dari mulai judol, dari mulai mereka itu melakukan aktivitas-aktivitas ilegal atau bahkan kriminal dan sebagainya, yang mereka diantaranya itu terpaksa, tapi kenapa ekonomi syariah itu tidak hadir? Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, Pak, ini berat buat saya, Pak, tapi saya sampaikan begini. Judi itu haram. Nah, Dan itu adalah bagian dari siklus ekonomi yang haram. Jadi orang-orang ekonomi syariah itu harus hadir di situ. Tapi sekarang yang saya hadapi faktanya adalah ketika saya berbicara tentang judi online, saya merasa berjihad sendirian, Pak. Saya diterornya nggak ketulungan, itu ancamannya tuh gila, dan yang ngancamnya itu level pejabat, level perwira, misalkan ada di antara teman-teman saya yang seperti itu. Kemudian saya dapat kabar di Sumatera, itu ada wartawan yang dibakar bersama keluarganya ketika dia menyampaikan kasus-kasus judi online. Jadi saya merasa ketar-ketir, ketakutan sendiri misalkan dalam hal ini, tapi harus saya sampaikan. Nah, pertanyaan saya adalah, orang-orang pakar-pakar ekonomi syariah, kemudian penyuluh-penyuluh ekonomi syariah ini pada kemana ketika masalah judol ini menghabisi uang negara sampai 900 triliun? Bagaimana caranya mereka mengadiksi rakyat Indonesia sehingga mereka itu kecanduan sama sesuatu yang haram? Di mana para aktivis dan penyuluh ekonomi syariah ini, kenapa mereka hanya datang dari satu bank ke bank yang lain untuk mengatakan ini riba atau tidak? Sedangkan masyarakat membutuhkan, sangat membutuhkan terkait dengan penangkisan terhadap ekonomi syariah. Judol itu presiden kita nggak berani lawan, Pak. Perwira kita juga nggak berani lawan. Wartawan kita bungkam dalam hal itu, Pak. Jadi teman saya punya teman, dia influencer besar, dia bungkam juga sekarang pada akhirnya. Jadi saya ingin berbicara dalam hal ini, tetapi di mana ini orang-orang yang katanya aktivis ekonomi syariah, beranikah mereka berjuang jihad fisabilillah? Sampai mereka berani nggak mereka itu berhadapan langsung dengan para mafia judi itu, sampai mereka katakanlah bertaruh nyawa itu. Ada nggak di antara mereka yang berani itu, bukan hanya menghakimi bahwa bank ini konvensional, riba, haram, sedangkan kami tidak. Di mana yang seperti itu, Pak? Di mana pinjol? Itu utangnya ngeri, Pak. Bapak tahu kan, itu pinjol sampai menjerat banyak rakyat Indonesia. Di mana aktivis-aktivisnya? Kan bukankah ekonomi syariah itu adalah menyeluruh, termasuk semua kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan masyarakat harusnya bisa mereka atasi. Kenapa mereka tidak terlibat masuk ke dalam lumpur jahanam ini? Toib, ini yang harus diketahui oleh antum, bahwa bank itu adalah lembaga intermediari. Yang antum sebutkan ini harus adalah keputusan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ini bagian ini. Gitu. Dari masyarakat yang punya dana dikelola terus disalurkan. Jadi dia tidak punya kebijakan untuk menghakimin orang. Oh enggak, yang maksud saya gitu. Tadi bank syariah ini ekonomi syariah. Jadi itu dia tadi ya. Jadi maksudnya penyuluh ekonomi syariah gitu, bukan penyuluh bank syariah. Jadi itu makanya harus dulu kalau di bank syariah ini kan dia cuma lembaga intermediari dari orang yang punya dana, dia sampaikan ke bank, bank kelola, dia salurkan kembali. Nah, kalau ekonomi tadi itu nanti di level kebijakan makro dia. Betul. Makro. Nah, di situ itu fungsi daripada para duat. Para duat ini yang harus menyampaikan. Nah itu. Nah, para duat sudah tuh pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan, dia harus menyampaikan. Nah, ketika mereka paham, dia tidak akan melakukan itu. Apalagi saat ini, kenapa namanya pinjol? Pinjaman itu iya kan? Padahal ini salah besar. Betul. Salah besar. Itu harusnya utang online. Utang online. Karena kalau dia pinjaman itu tidak ada riba. Karena pinjaman itu sosial, namanya aria. Kalau dia bisnis namanya ijaro. Itu di pinjaman. Sementara kalau hutang ada dia sosial, nggak boleh ada syarat. Ketika ada syarat jadi riba. Itu kalau nama utang, maka dia tidak mau pakai utang. Itu aja sudah masuk di situ sebenarnya. Ada politik di situ. Tahu atau tidak tahu gitu loh. Sehingga pakai kata pinjol. Harusnya hutang. Nah, ini juga yang harusnya kita cermati bersama.
Bank syariah hadir itu ada yang namanya sosial di bank syariah itu. Nah ini yang tadi antum kritik, betul dia nggak hadir untuk yang ini. Harusnya bank syariah ini bisa hadir di situ. Iya. Ya, orang-orang ini memang butuh. Nah, contoh aja saat ini, bagaimana Menteri Keuangan kita yang dianggap baik saat ini, iya kan? Iya. Masyarakat loh, karena masyarakat kita tuh kalau pakai bahasa politik dungu gitu kan, ribut orang kalau dibilang dungu tuh, iya kan? Iya. Nah, dia taruh tuh gelontorkan dana dari perbankan Bank Indonesia digelontorkan ke perbankan riba. Gimana mau berkah? Coba kalau dia taruh ke bank syariah, dia kasih ke masyarakat nggak ada tambahan. Nah jadi kita nggak bisa nyalain para duat tundanya, mereka nyampein. Taunya riba ini ada kelompok-kelompok masyarakat loh. Ada masyarakat tanpa riba, ada Indonesia bebas riba. Mereka yang mengkritik riba, bukan dari pegawainya. Iya. Pegawai bank syariah itu jarang bahas itu. Justru ada kelompok masyarakat yang duduk di taklim, dia menyuarakan itu. Iya, maksudnya Gitu. gini, riba itu hanya satu di antara sekian banyak. Tapi dihancurkan. Karena Allah menghancurkan kalau kita tetap melakukan riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan. Nah ini yang tidak pernah dibahas. Iya, judi juga akan menghancurkan kan? Iya, kemudian transaksi. Kenapa dia main judi? Karena dari transaksi haram. Bukan. Misalkan yang pinjol dulu ya. Kenapa pinjol marak? Seandainya Karena bank syariah itu datang dan tidak mempersulit nasabah, mereka pinjamnya ke bank syariah. Kenapa seperti itu? Karena hadir. Nah ini masalahnya. Ekonomi syariah seharusnya hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan menghakimi ketika menghakimin bukan bank syariah, gitu loh. Tapi itu iya betul. Maksudnya, tapi ya itu temenan. Maksud saya begini. Saya punya coba nanti anak-anak kasih tahu, ketika pemerintah dana yang dia gelontorkan ke perbankan syariah, bank syariah bisa pakai itu. Untuk ke masyarakat sampein dulu kan pernah. Tapi kan itu memang sampai, Pak. Hah? Yang dibagi sama Pak Purbaya itu diantaranya masuk ke BSI kan? BSI cuma 10 T. Iya, tapi dapat kan? 10 dapat apa? 10 T kan tuh udah habis. Iya, dia tapi dapat. Dapat dari 200 T. Nah, cuman ke BSI-nya cuma 10. Jadi kalau 200 T itu taruh untuk misalnya ini MBG aja berapa satu hari berapa T itu? Ya 330 T setahun. Enggak satu harinya. Satu harinya 1,4. 1,9. Setiap hari loh. Coba itu yang dibagikan untuk umat untuk dia hutang tanpa ada syarat di awal tambahan. Sejuta pulang sejuta. Itu hidup. Coba gini saya masuk ke contoh yang tadi itu. Saya punya teman, dia adalah seorang guru. Dia tuh lagi membutuhkan uang karena ayahnya sakit. Iya. Dia membutuhkan. Lalu dia datang ke bank syariah. Lalu bank syariah itu nanti pinjamannya aturannya seperti ini. Dia bilang sulitnya luar biasa, saya harus menandatangani ini dan sebagainya. Lalu dia datang ke pinjol. Dan pinjol itu diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Singkat, ya. Iya, nah masalahnya adalah seandainya ekonomi syariah itu bergerak, bank syariah itu sesuai dengan syariah, dia akan solutif, dia akan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan dia tidak hadir pada saat rakyat membutuhkan, rakyat akhirnya datang ke pinjol. Nah, makanya pinjol itu muncul karena apa? Karena ekonomi syariah, karena bank syariah bukan menjadi solusi. Makanya saya tuh berharap, sekali lagi ya, saya bicara sama Bapak, saya nasabah bank syariah, saya tidak anti terhadap syariah, demi Allah saya tidak. Tapi justru saya ingin mengkritisi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dan di seluruh dunia. Kenapa dia tidak hadir sesuai dengan motif-motif ekonomi, bahwa ekonomi digerakkan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sepihak. Di antara semua aktivis ekonomi syariah, mereka akan fokus pada riba. Padahal ada begitu banyak segmentasi dalam ekonomi. Cryptocurrency mereka harus bahas, kemudian kebutuhan masyarakat. Sampai pedagang kaki lima itu mereka harus temukan solusinya. Itu yang betul. Yang ingin saya sampaikan tuh itu. Jadi itu tadi ketika kita bahas salah satu bank syariah, ini mikro.
Ya, Kalau yang bilang iya. antum ekonomi syariah itu makro, Iya, itu betul. kebijakan jadinya. Betul. Nah, sementara bank itu adalah pelaku. Ya, Jadi nggak bisa antum kejar nih. Oh, ini pasti nih ekonominya kebijakan yang kita kejar, pemerintah yang kita kejar. iya saya pisahkan, makanya dari Iya tadi tuh. itu saya pisahkan. Jadi ketika antum ngomong ekonomi syariah ini kebijakan, ada nggak policy itu? Ya. Kalau policy itu nggak ada, gimana bank syariah mau lakukan? Dulu waktu saya mau buka bank syariah, ada policy itu. Saya dikasih modal untuk memberi pedagang-pedagang yang baru tumbuh, itu dikasih. Kalau nggak bayar sudah selesai. Yes, Nah, itu adalah dari mana? Ketika ada dana-dana yang memang untuk sosial. Gitu. Dia tetap dididik, tapi ketika dia tidak mampu selesai, nggak dikejar. Nah, itu namun ini yang menjadi pegangan umat ketika ada datang dari pemerintah, dia nggak mau bayar. Padahal dana bergulir itu ketika dia dapat dibayar, itu kan bisa bergulir semua dapat. Ini yang harusnya betul-betul yang harus kita ketahui sebenarnya betul. Kalau pemerintah kita kebijakan ekonomi syariahnya itu benar. Contoh seperti kemarin ada masyarakat ekonomi syariah. Siapa yang support? Bank ribawi. Iya. Ajib. Jadi wajar kalau itu tidak terpikir gitu loh. Karena langsung kasih tahu yang ikut. Ini kenapa masyarakat ekonomi syariah yang support mendonasikannya adalah bank ribawi. Ya, itu Bagaimana kita mau ngejar yang ini? Jadi kalau antum kejar para praktisi bank syariah nggak terkejar kebijakan kalau antum bilang ekonomi syariah. Karena praktisi bank syariah pelaku, dia mikro hanya menjalankan keputusan yang bilang ini ada undang-undangnya, ini ada fatwanya, ini ada peraturan OJK-nya. Itu yang dia jalanin. Ya, ekonomi syariah sebenarnya bukan hanya kalau ekonomi syariah di kebijakan tadi. Iya, tapi nggak hanya terkait dengan kebijakan karena praktek kita di lapangan itu juga sebenarnya dengan atau tanpa. Iya, ya tapi itu kan ekonomi kan? Itu iya. Jadi kan saluran itu dari sampai dengan itu berputar. Iya. Supply and demand kalau bahasanya itu. Iya. Nah, tapi ya balik lagi sih Pak. Jadi saya pikir saya sudah cukup. Tapi saya ingin menekankan bahwa prinsipnya begini. Ini premis saya dihitung dari awal sampai akhir diskusi bahwa pertama saya tuh menduga bahwa ekonomi bank syariah ini tidak sesuai dengan syariah. Pertamanya, karena apa? Karena dia membutuhkan ketergantungan pada pemerintah dengan insentif-insentif tertentu. Nah, kenapa itu bagi saya itu adalah bukti bahwa dia tidak menjalankan syariah secara paripurna. Sebab kalau dia menjalankan, maka dia pasti akan didukung oleh rakyat, organik dan berkembang secara alamiah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata bank syariah tidak sesuai dengan ekonomi syariah, di mana ekonomi bukan tidak sesuai. Jadi dia itu bagian. Jadi bank syariah itu jadi bukan betul. Tidak sesuai. Jadi bank syariah itu kecil. Iya betul. Tapi menurut saya itu tidak sesuai gitu. Nah, tidak sesuai dengan ekonomi syariah adalah karena kalau dia sesuai dengan ekonomi syariah, maka dia memulai dengan solusi atas kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu butuh, maka dia tidak boleh mengambil jalan yang haram. Maka harus ada solusi halal. Betul. Nah, harapan kita pas antum ngomong gitu, ini yang diminta Menteri Keuangan taruh tuh untuk disebarkan. Maka bank syariah semua akan jalanin. BSI-nya nolak Pak kemarin Pak karena dikasih segitu aja kegedean katanya Pak. Wah, kita nggak salah. Nah makanya antum perlu ketahui, masyarakat juga perlu ketahui bahwa saat ini yang ada di lembaga keuangan syariah itu ada 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang takut dengan azab Allah. Yang mereka takut dengan azab Allah itu nggak banyak. Mungkin di bank besar itu mungkin ada 1-2 orang dan dia tidak muncul. Tidak muncul. Ini yang nomor 1 ini. Inilah yang bisa melakukan perubahan. Kalau kalau yang kedua dapat SK. Oh iya, dapat SK. Dapat SK jadi pejabat. Otaknya belum tentu dia syariah. Dapatnya ilmu konven, ya pelaksanaannya konven. Gitu loh. Okay. Dan dia punya kebijakan. Pegawai nggak ada yang berani ketika dia ngomong. Oke. Ya. Yang ketiga yang cari jabatan. Iya, oke. Ya, karena apa? Di tempat yang lama di konven nggak bisa lagi naik level. Pas di sini syariah banyak kursi kosong. Ada teman, senggol sedikit.
dapat jabatan. Yeah. Mau berpikir nggak dengan kembangkan syariah? Nggak mungkin. Karena dia takut fasilitasnya hilang. Takut jabatannya hilang. Ini, jadi 2-3 ini banyak. Yang terakhirnya yang baru lulus. Gitu. Daripada nggak ada kerjaan. Yeah. Ini ada tawaran. Gitu kan? Dan ujiannya juga yang umum. Bukan ujian syariat loh. Yeah. Nah, jadi yang paling banyak ketemu dengan antum, ketemu dengan masyarakat 2, 3, 4. Jadi wajar kalau antum bilang nggak ada beda. Karena otak atau yang diramalkan, yang dijalankan dia sama seperti dia dapat waktu di konvensional. Tapi karena gini Pak, yang saya pahami dari ekonomi syariah ini sebenarnya udah ini injury time. Tapi maksudnya adalah begini, karena ekonomi syariah itu adalah syariah dan syariah itu pasti adalah rahmatan lil alamin, ya. Maka yang kebagian berkahnya itu bukan hanya orang yang beribadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang 4 golongan itu semuanya pasti akan kena berkahnya kan? Nah, termasuk juga bahkan yang non muslim atau yang non manusia gitu itu juga pasti namanya juga syariah. Nah, justru ketika ekonomi syariah jadi yang seperti tadi yang sudah Anda katakan, ketika kita bicara non muslim itu kita sudah menghukumin padahal dia adalah kafir. Yang bukan Islam itu kafir. Oke. Kalau yang di Islam, ketika dia ada berbeda 2 pandangan jadi munafik. Ini paling rendah. Kafir itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesianya non-muslim. Enggak, artinya kafir itu orang yang tidak mengikuti, yang tidak meyakini Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Makanya disebut non-muslim. Kalau non-muslim kan tidak selamat. Karena muslim itu selamat, non itu tidak. Iya, tidak selamat kan sudah kita akui. Padahal kalau dia kafir, dia saat ini belum meyakini. Karena orang kafir banyak yang jadi mu'alaf loh ketika dia belajar. Jadi kita nggak boleh hukumin dia. Mana tahu dia bisa lebih baik dari kita. Bisa. Kalau dia dapat hidayah dari Allah. Amin. Ya kan? Kan banyak. Antum bisa tahu tuh banyak kawan-kawan yang dia mu'alaf. Ternyata keislamannya lebih tinggi dari kita yang lahir Islam. Nah, iya, tapi gitu kan? Kalau saya non kafir Pak. Ya tapi itulah. Bagi saya sih itu sudah cukup diskusinya. Tapi saya berharap ya silaturahim kita tetap terjaga ya. Kita temenan, kita tetap temenan dan insya Allah ya semoga apa yang diobrolkan di sini tuh bisa baik. Kita tidak saling menghujat, tidak saling menjelekan, tidak ada unsur kebencian. Tapi ini adalah bagian dari keresahan yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah jadi sharing. apa yang antum inginkan ekonomi syariah dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memang harus, ya kan? Nah, sementara lembaga keuangan itu bagian kecil, ya bagian kecil dari ekonomi syariah. Oke. Nah, kita berharap yang sudah disinggung saat ini oleh Guru Gembul, ini kritik deh bagi semua kawan-kawan saya yang ada di lembaga keuangan syariah. Yuk, datangi nih yang diresahkan tadi. Banyak sekali saat ini tadi dibuka ada 19 juta ya. Bahkan lapangan kerja sampai saat ini belum ya, bukan tidak, belum terbukti dan yuk kita bareng-bareng siapkan lapangan kerja. Maka para sarjana-sarjana itu nyiptakan lapangan kerja. Jangan cari kerja. Karena cari kerja cuma pegawai. Iya kan? Gitu, kita harus ciptakan. Nanti antum dikejar loh. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kita berharap apa yang diinginkan beliau. Saya berharap kawan-kawan saya di saat ini yang masih aktif, yuk kita kembangkan ekonomi syariah ini lebat keuangan, perbankan syariah yang mereka masuk apa yang diinginkan umat. Jangan kita mementingkan diri sendiri karena saat ini begitu banyak ya lembaga keuangan syariah jualannya emas. Iya kan? Emas itu egosentris. Ya, egosentris. Ya, yang mementingkan diri sendiri. Untuk menciptakan keamanan diri sendiri. Itu kalau kita beli emas, jual emas, nyimpen emas. Justru kita nyimpen rupiah. Supaya umat yang lain tadi yang dibutuhkan, itu bisa juga menikmatinya. Karena tadi lembaga keuangan itu dia menghimpun, mengelola, dan menyalurkan. Kalau emas enggak. Itu mungkin untuk aman banknya. Syariah betul aman. Ketika dia jualan emas, langsung dapat untung. Tapi tidak jalan nih dikritik nih. Nggak jalan ekonomi syariahnya. Nggak jalan. Jadi kita berharap wajar kalau perbankan syariah masih banyak yang meragukan. Padahal harusnya tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu ragu. Karena kita dijaga, dijamin oleh Allah.
Tapi kalau kita ketakutan kita sama atasan kita, sama pimpinan kita, sama direksi kita, sama stakeholder kita, wajar kalau lembaga keuangan syariah tidak dipercaya. Seperti itu. Saya pamit undur diri Pamit ya. karena dikejar-kejar kereta. Oh, jika kereta ya, itu dia tadi ya perbincangan kita dengan Guru Gembul. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bahwa apa yang disampaikan beliau itu adalah tentang ekonomi secara menyeluruh yang merujungnya adalah kebijakan. Sementara perbankan syariah yang mikro, pelaku daripada kebijakan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, kita sama-sama ya, kalau masih ada yang salah, ada yang kritik, jangan diributin. Jangan dilaporin, aja ngobrol. Ayo kita diskusi beraya, saya selalu terbuka. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu menasehati. Dia juga nasihatin tuh. Bahwa kita di keuangan syariah harus bisa betul-betul membantu, memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan. Jangan menghukumi ketika kita berbeda. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.